Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat datang di Sentra Balok dengan Ibu Guru Umi. Sebelum bermain, kita berdoa lebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai, Tuhanku, kami sudah sampai di sekolah dengan selamat. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Good morning my student. Good morning my teacher. And good morning my friends. How are you this morning? I'm fine, thank you. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, and how are you? Just fine. Hello, 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 apa kabar? Senang jumpa kamu. Aku pun begitu. Hello, 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 apa kabar? Senang jumpa kamu, aku pun begitu. Tepuk paut, sehat, cerdas, ceria. Supaya lebih semangat, yuk kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. Bermain membangun asik, di Sentra Balok aja. Pasti seru, pasti suka di Sentra Balok. Tema hari ini adalah lingkunganku dengan subtema kotaku dan subtema lambang kotaku, tempat bersejarah, dan ulang tahun kotaku. Kota Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali. Mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Nah, kita tinggal di mana ya? Kita tinggal di Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali. Mayoritas penduduknya beragama Hindu. Nah, anak-anak tahu apa maskot Kota Denpasar? Ya, maskot Kota Denpasar adalah bunga jempiring. Kapan ulang tahun Kota Denpasar? Ada yang tahu tidak? Ya, ulang tahun Kota Denpasar dirayakan setiap tanggal 27 Februari. Sedangkan tempat-tempat bersejarah di Denpasar yaitu ada Monumen Bajo Sandi, Museum Bali, Museum Lukisan Sidik Jari, Taman Werdi Budaya Art Center, Lapangan Puputan, I Gusti Ngurah Madi Agung, dan masih banyak lagi. Nah, agar kita lebih mengenal Kota Denpasar, yuk kita simak video berikut ini. Asal-usul Kota Denpasar. Denpasar, sebagai ibu kota dari Provinsi Bali tentu banyak dikenal oleh masyarakat. Terlebih lagi, kota tersebut terletak di Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata dunia. Namun hingga kini tidak banyak orang yang mengetahui betul bagaimana sejarah terbentuknya Kota Denpasar hingga seperti sekarang. Dalam sejarahnya, Denpasar adalah sebuah taman. Namun taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena merupakan taman kesayangan dari Raja Badung pada waktu itu, Kiai Jambe Kesatria. Pada waktu itu, Kiai Jambe Kesatria tinggal di Puri Jambe Kesatria,
yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam. Hobi Kyai Jambe Kesatria adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Jika dibandingkan dengan sekarang, taman tersebut semacam villa persitirahatan, ujar Aang Murah Putra Darmanuraga, penekun sejarah sekaligus tokoh di Puri Pemecutan. Nama Denpasar sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Den yang berarti utara dan Pasar yang berarti pasar. Nama ini diberikan pada taman tersebut mengingat lokasinya yang terletak di utara pasar. Kini taman tersebut menjadi Jaya Sabha, rumah jabatan untuk Gubernur Bali. Secara administratif, Kota Denpasar diresmikan sebagai sebuah kota pada tahun 1788. Pembentukan kota ini mengalami proses yang panjang, bahkan sejak Pulau Bali masih ditinggali oleh kerajaan-kerajaan. Kota Denpasar didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang merupakan keturunan dari Puri Pemecutan. Nama Denpasar muncul pada saat wilayah yang dahulunya disebut sebagai wilayah Badung ini dipimpin oleh dua kerajaan, yaitu Puri Pemecutan dan Puri Jambe Kesatria. Menurut peneliti sejarah Kota Denpasar yang juga guru besar sejarah Fakultas Sastra UNUD A. Bagus Wirawan, di saat itu terdapat dua puri yang menandakan adanya dua pemerintahan, yaitu Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan. Kedua pemerintahan tersebut sebenarnya dipimpin oleh keturunan yang sama, yaitu Kyai Jambe pula. Pembagian dari keduanya pun cukup jelas, dengan wilayah Barat Tukat Badung yang dikontrol oleh Puri Pemecutan, sedangkan sebelah timur Tukat Badung pimpin oleh Puri Jambe Kesatria. Taman yang dibangun oleh Kyai Jambe Kesatria itulah yang kemudian dijuluki sebagai Denpasar. Hanya saja nama Denpasar belum merujuk pada kota tertentu. Namun Puri Denpasar kemudian dihancurkan oleh kolonialisme Belanda, yang terjadi ketika terjadinya Perang Puputan Badung. Hingga kemudian bangunan bekas Puri Denpasar hanya digunakan sebagai kantor asisten residen Bali Selatan dan juga controller Badung. Puri Denpasar sendiri dibangun ulang oleh Cokorda Alit Murah yang pada tahun 1929 dinobatkan sebagai Regen Badung. Namun dikarenakan lokasi Puri Denpasar yang baru adalah bekas lokasi dari Puri Jambe Kesatria, masyarakat Bali justru menyebutnya sebagai Puri Satria hingga sekarang. Nah, tadi kita sudah menyimak sama-sama asal-usul Kota Denpasar. Sebelum kita lanjut bermain, kita bernyanyi sama-sama ya lagu Naik Damang. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei! Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Yeay! Nah, sekarang kita akan mengenal bentuk geometri. Yang pertama ada segi 4, square. Ada segi 3, triangle.
Ada silinder. Ada persegi panjang, rectangle. Yang ini setengah lingkaran, half circle. Dan yang ini lingkaran, circle. Nah, anak-anak sudah siap bermain? Sekarang kita akan mulai bermain membuat kolase bunga jempiring. Sebelum bermain, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Ada kertas manila, kepingan geometri, dan juga lem. Yang pertama, kita lipat kepingan geometri menjadi bentuk setengah lingkaran. Kemudian kita tempel serta susun menjadi bunga jempiring. Supaya bunga jempiring lebih cantik, tambahkan bentuk batang dan daunnya ya. Kita bentuk batang dari kertas koran bekas dan juga daunnya dari kertas origami. Jadinya seperti ini anak-anak. Anak-anak kerjakan di rumah juga ya. Ibu guru tunggu dokumentasinya. Nah, tadi kita sudah mengenal kota kita, Kota Denpasar. Tahu ulang tahun Kota Denpasar yang dirayakan setiap tanggal 27 Februari. Kemudian maskot Kota Denpasar bunga jempiring dan juga membuat kolase bunga jempiring. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah senang? Nah, tugas selanjutnya yaitu 1. Menyebutkan kitab suci sesuai agama anak-anak. Misalnya yang beragama Kristen, kitab sucinya Alkitab. Tugas yang kedua, menyebutkan apa maskot Kota Denpasar. Nah, cukup sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali. Sikap berdoa. Berdoa mulai, Tuhanku, kami akan pulang. Lindungilah mereka yang kucinta, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Gelang sepatu gelang, gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama sayonara.
sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Selamat berpisah kawanku semua, besok kita akan berjumpa lagi. Say goodbye, say goodbye, say goodbye, goodbye. Om Santi, 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 Om. Dadah.